Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan memaparkan sebuah jurnal yang telah saya baca yang berjudul Implementasi Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Distance Learning. Pembahasan pertama dalam jurnal ini yaitu distance learning. Distance learning atau pembelajaran jarak jauh sebagai model dari distance education atau pendidikan jarak jauh bukanlah model pendidikan yang baru. Cikal bakal sistem pembelajaran jarak jauh dimulai dengan kursus tertulis, kemudian berkembang sistemnya menjadi pendidikan tinggi formal. Alasan utama diselenggarakannya sistem pembelajaran jarak jauh diperuntukkan bagi orang atau karyawan yang setiap harinya bekerja dengan memiliki waktu kerja yang padat atau berdomisili dan berdinas di lokasi yang berjauhan dari lembaga pendidikan. Pembelajar dengan background karyawan merasa banyak kehilangan waktu dan berbenturan dengan jam kerja jika harus mengikuti pembelajaran atau perkuliahan secara konvensional pada lembaga pendidikan tersebut. Sedangkan untuk mengikuti jadwal perkuliahan, praktikum, dan semua kegiatan lainnya membutuhkan waktu berjam-jam setiap harinya untuk duduk di kelas. Dengan demikian, pembelajaran jarak jauh dapat mengatasi jarak, tempat, dan waktu dalam menyampaikan materi pembelajaran. Oleh karena itu, pembelajaran jarak jauh memiliki keistimewaan atau distinktif dengan sistem pendidikan yang diselenggarakan secara tatap muka. Terpisahnya jasmani antara aktivitas pembelajar dengan pembelajar tanpa disertai proses tatap muka secara langsung atau face to face sehingga menjadi learning limitless yang dilakukan dalam bentuk tatap muka. Untuk menangani learning limitless atau keterbatasan belajar, pembelajaran jarak jauh yang tanpa disertai dengan tatap mukanya, maka pembelajaran dapat dilengkapi dengan pemanfaatan media yang dapat mengakomodir dan memfasilitasi terjadinya interaksi antara pembelajar dan pembelajar, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Hal tersebut beranjak dari paradigma bahwa individu tidak mungkin bisa membebaskan dirinya dari interaksi dengan orang lain. Pembelajar dapat menetapkan lokasi waktu studinya sesuai keinginan serta luas dalam menentukan ruang belajarnya, yang disesuaikan dengan akselerasi dan teknik belajarnya. Media pembelajaran yang esensial dalam pembelajaran jarak jauh pada awalnya cukup menggunakan modul. Namun, selaras dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka muncullah media pembelajaran berbantuan komputer, audio, video, media cetak, multimedia, internet, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi instruksional. Masing-masing dari sistem telekomunikasi yang difungsikan sebagai media mempunyai nilai positif dan negatif di daerah-daerah tertentu. Oleh karena itu, pemanfaatan media telekomunikasi harus relevan dan konsisten. Selanjutnya akan dibahas karakteristik dari sistem media telekomunikasi secara rinci. Yang pertama yaitu telekonferensi audio. Sistem yang berbeda dengan melibatkan perangkat media telekomunikasi yang bisa diterapkan dalam pembelajaran jarak jauh yaitu telekonferensi audio atau lebih familiar disebut audio teleconference, yang hakikatnya merupakan perkembangan dari pemanfaatan pesawat telepon. Kecanggihan teknologi komunikasi saat ini memberikan peluang untuk melakukan komunikasi dua arah melalui percakapan langsung menggunakan audio teleconference yang terkoneksi dengan jaringan telepon maupun satelit. Teleconference dapat dijadikan sebagai mediasi komunikasi, dialog, dan diskusi antar individu maupun kelompok dengan lokasi yang berbeda pada satu waktu yang bersamaan. Adapun keunggulan telekonferensi audio yang pertama yaitu penggunaan telepon, bahkan telepon seluler, sangat familiar di masyarakat, sehingga penggunaan telekonferensi pun sangat potensial. Yang kedua yaitu terjangkau, efektif, efisien untuk dioperasikan. Yang ketiga yaitu jangkauan yang luas, sehingga mendorong mahasiswa berpartisipasi aktif dimanapun berada.
Dan yang keempat yaitu tingkat interaktivitas yang tinggi, sehingga memungkinkan audiens dan narasumber dapat saling berbicara antara yang satu dengan yang lain. Adapun keterbatasan telekonferensi audio atau kelemahan telekonferensi audio yaitu yang pertama, tidak mampu menyuguhkan materi yang visualis. Solusinya, mempersiapkan terlebih dahulu materi yang bersifat visual di lokasi konferensi sebelum kegiatan dimulai. Dan yang kedua, kualitas suara yang diterima kurang baik. Hal yang harus dilakukan adalah memperhatikan peralatan mikrofon amplifier khusus di setiap lokasi. Dan yang ketiga yaitu terbatasnya tenaga ahli yang berpengalaman sehingga mempengaruhi minat kegiatan telekonferensi audio. Adapun integrasi penggunaan telekonferensi dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu sistem ini sering digunakan di bagian tingkat sekolah menengah untuk menghubungkan pembelajar dalam 2 atau lebih situs dengan seorang penulis untuk membahas tulisannya atau dengan pejabat publik untuk membahas undang-undang. Audio telekonferensi populer dalam pendidikan, perusahaan, dan profesional untuk pelatihan. Misalnya membahas fitur layanan baru, mengajar, perwakilan penjualan tank terbaru untuk memperbarui akuntan pada perubahan dalam hukum pajak, dan sebagainya. Yang kedua yaitu internet. Teknologi online yang bergantung pada sistem berbasis komputer telah membuka berbagai peluang baru pembelajaran jarak jauh. Program perangkat lunak, kamera, dan berbagai sumber daya dapat memberikan pembelajar pengalaman pembelajaran jarak jauh sama dengan yang digunakan sistem konvensional. Pembelajar dapat menghadiri kelas pada waktu yang ditentukan, dapat berpartisipasi dalam audio, video, atau berbasis teks chat, bisa membalas diskusi papan buletin, dan dapat mengakses informasi berkaitan dengan kursus langsung dari komputer. Adapun keunggulan internet, yaitu konferensi melalui internet memiliki banyak keunggulan. Yang pertama yaitu menjangkau pembelajar yang jumlahnya tidak terbatas pada waktu yang bersamaan. Yang kedua, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu bahkan teritorial negara. Dan yang ketiga, mampu melakukan hubungan ke lokasi di negara lain. Adapun kelemahan internet dalam pembelajaran jarak jauh yaitu yang pertama, membutuhkan keterampilan menggunakan komputer. Dan yang kedua yaitu jaringan internet yang fluktuatif sehingga berpengaruh pada arus koneksi internet. Adapun integrasi penggunaan internet dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu dengan internet, pembelajar tidak harus berkendara jarak jauh untuk menghadiri kelas, untuk menerima materi pelajaran melalui media yang disampaikan oleh koneksi video, audio, atau sistem berbasis komputer, membantu mereka tetap belajar dan mendapatkan materi pelajaran, walaupun mereka berada di rumah.